Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya senang sekali Hamdan Al-Kafi bisa menjumpai Anda semuanya di sebuah acara yang insya Allah memberikan maslahat dan manfaat untuk kita semua, di mana kita saat ini nanti akan sama-sama belajar untuk meningkatkan keimanan dan keislaman kita, sama-sama belajar untuk menambah hasanah ilmu akan dunia keislaman dan pastinya melalui program Hasanah Metro TV. Dan insya Allah Hasanah Islam kali ini sangat-sangat spesial karena kita semua berkumpul di Masjid Nur Syah Daud Paloh ini dalam rangka menuju usia Metro TV yang ke-22 tahun. Dan tentu saja di episode kita kali ini kita akan sama-sama nanti mengkaji arti dari The Power of We atau kekuatan kita sebagai umat muslim sebagai jamaah. Selengkapnya kita akan membahas dengan para guru kita, para masyayikh kita. Sudah ada di Masjid Nur Syah Daud Paloh saat ini, ada Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan juga ada Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum Kiai, keren jazilan sudah hadir di sini, dan juga yang sudah ditunggu-tunggu majelis di sini, juga dari para pemirsa Metro TV, ada Habib Hussein Ja'far Al-Hada. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan dari ketiga narasumber ini, kita nanti akan mengulas bagaimana kekuatan umat muslim sebagai jamaah. Dan untuk yang pertama kali kami mohon kesediaannya dari Prof. Nazar terkait dengan kekuatan jamaah kita sebagai muslim ini Prof. Mohon mauidhah hasanahnya terkait dengan esensi berjamaah ini dan bagaimana kekuatan kita saat berjamaah secara spiritual maupun sosial. Tafadhol Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sebelum saya memulai, saya kira perlu saya mengucapkan selamat dulu kepada Metro TV dalam rangka hari ulang tahun yang ke-22 ini. Saya kira usia yang sangat matang untuk sebuah perkembangan, ya kan. Metro TV kita ini insya Allah semakin mencerahkan warga bangsa dan segenap bangsa Indonesia kita, khususnya umat Islam, melalui forum-forum kajian kita seperti ini. Para pemirsa, persatuan dan kesatuan itu adalah selain perintah agama, ayat yang disampaikan tadi, juga itu adalah amanah persepakatan pendiri bangsa kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin berdiri supaya lebih nyambung dengan para jamaah, ibu-ibu sekalian ya. Jadi persatuan dan kesatuan itu selain perintah Al-Quran juga amanah persepakatan bangsa, persatuan Indonesia kan itu. Pancasila kita itu salah satu pasal diantaranya yang sangat penting, persatuan Indonesia. Apa yang dimaksud persatuan? Sebetulnya persatuan dalam Al-Quran itu mirip dengan konsep persatuan yang dikonsepsikan oleh Pancasila itu sendiri. Jadi persatuan itu sesungguhnya bukan bagaimana menyatukan semua komponen yang ada. Dalam konsep sosiologi itu, persatuan Indonesia itu bagaimana yang berbineka tunggal ika ini, bagaimana yang berbeda-beda ini bisa menyadari dirinya sebagai satu bangsa. Bagaimana umat Islam di seluruh dunia ini, ya, bahkan umat beragama seluruhnya, ya, sekalipun berbeda-beda tetapi bisa meneladani, ya, suara-suara batinnya sendiri, ya. Jadi bukan bagaimana menyatukan bangsa yang majmuk seperti ini, tapi bagaimana membiasakan diri kita itu hidup di tengah perbedaan. Saya kira ini sangat penting untuk kita garis bawahi, bukan bagaimana menyatukan yang berbeda, ya. Apalagi dalam konsep, saya akan sedikit nanti masuk ke dalam dunia fisika ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Dalam dunia sosiologi, konsep persatuan itu bukan untuk menyatukan semua yang berbeda, tetapi bagaimana menjadikan persepakatan-persepakatan itu sebagai patron, ya, sebagai patokan
bahwa meskipun kita berbeda, tetapi kita harus membiasakan diri hidup di tengah perbedaan. Itulah asasi daripada sebuah konsep persatuan. Persatuan Indonesia, kita di sini banyak agama, banyak etnik, pendiri dari berbagai penghuni dari berbagai macam pulau. Kita hidup dengan keunikan kita masing-masing. Ya, tetapi bagaimana membiasakan diri kita itu hidup sebagai warga bangsa yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian penekanannya itu bukan untuk menyatukan yang berbeda-beda, tetapi membiasakan diri untuk hidup di tengah perbedaan menjadi satu kesatuan. Nah, inilah konsep sosiologi arti sebuah persatuan. Mungkin kita bisa berbeda pendapat, tapi nggak apa-apa. Nah, ayat yang dibacakan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a, itu surah Ali Imran. Ya, i'tisam itu ya kita diminta untuk berpegang teguh. Ya, pada tali Allah. Saya ingin berikan satu ilustrasi. Kalau seorang ya pencinta gua, ya kan, biasanya tuh ada orang yang nekat. Nekat artinya apa? Itu passing out. Ada dua hal dalam konsep i'tisam ini. Ada passing out, ada passing over. Contoh passing out itu masuk ke dalam gua untuk menjelajahi apa-apa yang ada di dalam rahasia di dalam gua itu. Tapi tanpa tali pengaman, Bapak Ibu sekalian. Waduh, ini nggak tahu ujungnya di mana ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nyasar. Dia tidak tahu di mana jalannya keluar dan juga belum tahu di mana tempatnya nanti ke depan. Nah, contoh yang kedua, penjelajah gua ini menggunakan tali pengaman. Jadi kemanapun dia pergi, ya sampai ke dalam apapun juga dia dengan talinya itu kan. Jadi wah ini nyasar kita ini. Kita nggak tahu ujung guanya di mana nih. Udah balik aja, kembali dari nol itu bisa. Kenapa? Karena ada talinya, tinggal diurut pulang kan. Itu namanya passing over. Jadi kita bisa kemana-mana, tetapi tetap tali pegangan kita itu tetap ada. Umat Islam dimanapun juga berada bisa berbeda pendapat satu sama lain. Ya bisa melakukan terobosan-terobosan pembaharuan dan sebagainya. Tetapi tetap kita harus mengingat bahwa ada tali pegangan kita yang harus kita pegang. Tanpa tali pegangan itu nanti akan passing out, itu nyasar dan apa yang terjadi itu tidak akan mendapatkan tujuan apapun. Nah, kaitan dengan persatuan, the power of we yang kita bahas di sini Bapak Ibu dan para pemirsa ya kan. Kita juga ingat apa yang disampaikan Rasulullah SAW, ya, al-barakatu fil jamaah ini. Apa ini maksud barakah? Barakah itu sebetulnya adalah the power. Power itu adalah sebuah energi. Ya. Fil jamaah, apa yang dimaksud jamaah? Jamaah itu adalah sebetulnya sinergi. Jadi saya ingin mengartikan bahwa energi itu terletak pada sinergi. Negatif positif ini nyambung menjadi satu, maka nyalalah mic ini, nyalalah lampu ini. Itu artinya sinergi. Jadi sinergi ini yang melahirkan energi. Kebersamaan persatuan inilah nanti akan melahirkan the power energi. Jadi para pemirsa, ya, hadis yang disampaikan Rasulullah tadi itu ya, kalau kita kaitkan dengan ayat yang dibacakan tadi itu luar biasa. Sangat nyambung dengan apa yang menjadi tema terhadap hari ulang tahun Metro TV kita ini. Ya. Jadi kebersamaan dan persatuan itu memerlukan suatu pengorbanan dan juga memerlukan sebuah pengertian yang sangat dalam. Tanpa pengertian dan tanpa pengorbanan, kebersamaan yang utuh itu susah untuk kita capai. Nah, ini kita buktikan sebagai satu warga bangsa dan juga sebagai umat Islam. Bagaimana Rasulullah SAW itu memperkenalkan bagaimana menggapai sebuah penyatuan umat. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang hebat-hebat ini ya. Ada milenialnya ya, Habib, dan ada juga ketua MUI kita. Betapa pentingnya persatuan ini. Saya ingin sedikit mengulas ya, bahwa tidak ada energi tanpa sinergi. Inilah yang disebut dengan the power of we. Ya. Sapu lidi itu kalau berdiri sendiri itu tidak akan menghasilkan apapun. Tapi nanti kita himpun menjadi satu kesatuan, itu berfungsi sebagai sapu ya kan. Kalau berdiri sendiri nggak mungkin. Itu contoh konkret al-ittihadu yujadul quwwah. Negatif positif ini nyambung, maka akan menghasilkan power, listrik akan nyala, lampunya akan menjadi terang, dan juga sound systemnya akan kedengaran.
Bapak Ibu di sini bersatu, kompak di sini. Maka itu insya Allah juga akan berikan satu pemahaman yang seragam. Apa sih konsep persatuan tadi yang kita maksudkan? Yaitu persatuan dan kesatuan itu tidak mesti harus menyeragamkan semuanya. Tetaplah kita beragam, tapi di tengah keberagaman itu kita menyepakati sebuah persepakatan. Dan itulah yang disebut dengan konsep persatuan sebetulnya. Tidak mesti kita harus menyatukan semua agama menjadi satu agama. Tidak mesti harus melebur semua etnik ini menjadi satu etnik. Tidak, tetaplah kita menjadi agama, penganut agama kita masing-masing, tetaplah menjadi warga etnik kita masing-masing. Tapi di tengah perbedaan itu kita bisa kompak, sepakat untuk bersatu sebagai satu payung di bawah payung kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Nah dengan demikian inilah hakikat persatuan. Jadi bukan bagaimana menyatukan, tapi yang lebih penting bagaimana membiasakan kita hidup di tengah perbedaan tanpa ada gesekan-gesekan. Maka itu secara sosiologis itu sangat penting. Ya, jangan sampai kita mengidealisasi sebuah konsep persatuan utuh seutuh-utuhnya, tetapi sesuatu yang mustahil. Kita harus realistis. Dan inilah Pancasila dan itulah juga agama Islam yang kita perkenalkan pada kesempatan ini. Di tengah perbedaan kita bisa kompak. Dan itulah yang kita harapkan di masa depan bangsa Indonesia ini. Saya kira para pemirsa nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikut ini. Terima kasih. Baik, syukran jazilan Prof atas mauidhah hasanahnya. Al-barakatuh fil jamaah, keberkahan itu pada jamaah ya Prof. Karena dalam kebersamaan itu kita bisa bersinergi bersama-sama menelurkan energi yang besar pemirsa. Dalam berjamaah itu ternyata tidak hanya kita berkumpul semata-mata tanpa manfaat dan fadilah, tentu saja banyak sekali ilmu juga yang bisa kita raih nanti bagi diri sendiri atau secara bersama-sama khususon bagi seluruh umat Islam. Dan bagaimana penjelasan lengkapnya? Nanti kita akan ada lengkapnya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Betapa pentingnya berjamaah. Maka kalau mau membangun negeri ini tidak mungkin tanpa berjamaah.